Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Samondro mengenai temanya kita itu mengenai praktik terapi okupasi pada anak SLB. Kami dari anggota kelompok E ada Ana Rodiana dengan NIM 22123077, ada saya sendiri Fiona Lamadi sebagai moderator dengan NIM 22123075, ada Ijang Kurniawan dengan NIM 12373, ada juga Muhammad Rizal Awing dengan NIM 2212384, dan yang terakhir ada Wize Iren Pian dengan NIM 212341. Nanti kalau mau presentasi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai produk yang bakal kita kembangkan, kita mengetahui dulu apa sih itu pendidikan untuk anak SLB. Nah, pendidikan untuk anak SLB ini menjadi perhatian dalam upaya memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kesulitan belajar, menerima pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak dengan kesulitan belajar sering menghadapi tantangan dalam mengikuti kurikulum sekolah dan mencapai kemajuan akademik yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan intervensi yang efektif untuk membantu anak-anak SLB mengatasi kesulitan belajar mereka. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang teori okupasi itu apa, teori okupasi itu salah satu pendekatan yang semakin Teori okupasi itu adalah suatu pendekatan yang melibatkan intervensi terstruktur yang dirancang untuk membantu individu mengatasi hambatan dalam partisipasi dalam aktivitas sehari-hari mereka. Dalam konteks anak-anak SLB, terapi okupasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka, mengembangkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, dan memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, itu dia tadi pengertian dari pendidikan terapi okupasi pada SLB, dan sekarang kita masuk ke pengembangan produknya. Nah, untuk pengembangan produk pertama ini akan dijelaskan oleh Ana Rodiana. Nah, untuk kepada Ana Rodiana kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pengembangan yang kami buat itu yang pertama ada pelayanan kontak mata. Di sini yang dimaksud dengan pelayanan kontak mata yaitu di mana kita lebih fokus ke mengajak daya motorik anak-anak seperti memberi pelayanan cara bermain dengan benar gitu. Terus selanjutnya itu ada melatih untuk merawat diri sendiri. Yang dimaksud di sini itu nanti kita akan memberikan pelayanan berupa cara mempelajari mereka itu seperti cara memakai baju, cara mengancing baju, cara menggosok gigi, cara membersihkan toilet training gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Dan selanjutnya itu ada terapi Applied Behavior Analysis atau disingkat dengan ABA. Di sini yang dimaksud dengan teori ABA itu di mana kita akan memberikan sebuah reward atas sebuah pencapaian dari anak SLB tersebut. Seperti kalau misalkan mereka bisa melakukan sebuah yang kita berikan kayak suruh membenarkan kancing baju dan mereka bisa melakukannya dengan benar, maka kita akan memberikan sebuah reward. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, nah itu dia pengembangan produk yang dijelasin oleh Ana Rodiana. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan produk kedua. Nah, untuk pengembangan produk kedua ini kita memberikan untuk anak-anak tuh. Nah, sebelum mengetahui produk apa yang cocok buat anak yang dikembangkan pada anak autis, kita harus mengetahui dulu bahwa pengembangan produk untuk anak autis dalam praktik okupasi dapat dilakukan dengan memperlihatkan karakteristik kebutuhan anak autis. Nah, yang di samping ini ada permainan balok susun dapat memberikan manfaat bagi anak autis dalam praktik okupasi. Kami akan membantu mereka dalam melakukan penyusunan jika mereka merasa kesulitan. Balok susun juga dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus serta melatih atensi terhadap tugas atau aktivitas permainan. Nah,
Ini juga ada pengembangan produk yang kedua, masih sama dengan produk yang pertama, tetapi ada perubahan. Untuk produk yang kedua ini kita memiliki perubahan di mana balok kayu yang memiliki ukuran dan bentuk berbeda-beda yang bakalan digunakan oleh anak-anak autis. Terdapat juga pilihan-pilihan warnanya serta terdapat nama-nama warna setiap baloknya dan terdapat juga angka agar dapat memudahkan mereka untuk belajar mengetahui warna-warna dan bisa menghitung juga jika berhitung juga, jadi bukan asal menyusun balok tetapi mereka juga bisa belajar mengenai warna dan berhitung. Nah, ini dia yang kedua itu untuk tambahannya kita memberikan edukasi pada anak autis dan melihat minat bakat kegemaran mereka di bidang atau di bagian apa. Mungkin kita akan memberikan pelajaran dengan teknik kolase. Teknik kolase ini pada terapi okupasi memberikan manfaat pada anak autis dalam meningkatkan kemampuan motorik halusnya. Mungkin untuk produk yang bakalan diinginkan untuk masa depan. Nah, ini untuk produk yang terakhir, karena semakin berkembangnya teknologi dan produk yang saya ambil ini yaitu permainan bola kayu pada anak autis sama aja ya kayak produk awal, tetapi ini ada perkembangan di mana bola kayu untuk anak autis bermain ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi sistem motorik si anak. Mungkin saya akan membuat aplikasi permainan menyusun balok dengan banyak terdapat penjelasannya seperti nama-nama bentuk baloknya, ada segitiga. Kalau ada yang balok kubus kita beri nama kubus, ada balok yang mau bentuk-bentuk lain kita berikan namanya biar mereka agar lebih memahami lagi. Dan terdapat juga penjelasan warna, kemudian bakalan terdapat gambar-gambar buah-buahan setiap warna baloknya. Nah, untuk baloknya tuh model baloknya seperti ini yang terdapat di gambar nih. Nah, seperti itu bakalan yang bakal kita kembangin untuk produknya. Nah, untuk pengembangan produk ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ijang. Baik, untuk pengembangan produk ketiga ini ada yang pertama itu matras khusus anak SLB. Nah, produk ini adalah matras khusus yang dirancang untuk membantu terapi okupansi pada anak-anak SLB. Matras ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti tekanan udara yang dapat diatur, peredam kebisingan dan getaran. Kemudian yang kedua ada kursi roda, di mana produk ini adalah kursi roda yang dirancang untuk membantu terapi okupansi pada anak-anak SLB. Nah, kursi roda ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti kursi yang dapat diatur ketinggiannya, posisinya, sandaran yang dapat diatur kemiringannya, dan pegangan yang dapat diatur tinggi posisinya. Kemudian yang ketiga ada alat bermain. Alat bermain ini merupakan produk khusus yang dirancang untuk membantu terapi okupansi pada anak-anak SLB. Alat bermain ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti tempat duduk yang stabil dan aman, permainan yang dapat merangsang gerakan, dan permukaan lembut untuk mencegah cedera. Kemudian yang terakhir dari produk saya itu ada meja aktif, yang dimana meja aktif ini dirancang untuk membantu terapi okupansi pada anak-anak SLB. Meja ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti permukaan yang dapat diatur tinggi dan kebengannya, pegangan yang dapat diatur tinggi dan posisinya. Mungkin hanya itu 4 produk yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, itu dia pengembangan produk yang ketiga yang telah dijelaskan oleh sahabat kita Ijang Kurniawan. Dan yang terakhir ini ada produk terakhir, pengembangan produk terakhir yang akan dijelaskan oleh sorry guys. Oke, produk terakhir ini bakalan dijelaskan oleh Rizal. Udah ada baca lagi jelasan. Udah. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya itu ada pengembangan produk keempat. Nah,
Yang pertama itu membuat meja dari kayu yang layak untuk dipakai anak SLB dalam proses belajar. Nah, dan yang kedua ada mainan dan barang-barang bekas yang layak dipakai untuk anak SLB. Terus yang ketiga, tempat kotak pensil yang unik dan bisa disukai oleh anak SLB. Dan terakhir nomor 4, balok susun yang dapat memberikan manfaat pada anak SLB. Oke, itu guys yang telah dijelaskan oleh Rizal mengenai pengembangan produk keempat. Nah, udah kita selesain untuk semuanya pengembangan produknya, yang pastinya sangat bermanfaat buat terapi okupasi pada anak SLB. Udah selesai guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.